izin sebelumnya, perkenalkan saya Tessa Atiska. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara ke Bapak. Sebelumnya mohon izin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri. Nama saya Kapten Infanteri Muhammad Yusuf. Sekarang ini menjabat dan Ramil 03 Kelapa, Kodim 0431 Bangka Barat. Itu sebagai itu perkenalan singkat. Ya, siap Pak. Di sini ada pengertian Pak, yaitu tentang wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bahasa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu penting apa tidak, Pak? Untuk wawasan kebangsaan penting sekali karena kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana cara untuk mengajak supaya bisa cara berpikir, cara pandang negara Republik Indonesia ini supaya bisa tetap menjadi negara yang besar dan kita harus pertahankan untuk persatuan dan kesatuan. Lalu terkait dengan upaya bela negara sekarang ya Pak ya, menurut Bapak upaya bela negara itu bagaimana? Upaya bela negara ya kita sebagai warga negara itu wajib untuk bagaimana cara pikir kita untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi menurut Bapak penting ya Pak ya? Penting sekali untuk wajib bela negara. Lalu selanjutnya Pak, menurut Bapak di Indonesia ancaman apa yang terjadi saat ini terkait isu kontemporer? Untuk Indonesia. isu kontemporer yang sekarang ini yaitu radikalisme yang paling sekarang ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Paham radikalisme ya Pak ya? Iya. Terkait dengan paham radikalisme untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di tengah maraknya yang tadi paham radikalisme ya Pak, bagaimana upaya implementasi Bapak untuk meminimalisir hal tersebut? Kita sebagai anggota TNI, kita selalu mengadakan kepada sekolah-sekolah untuk memberi suatu wawasan kebangsaan di sekolah maupun di masyarakat-masyarakat supaya mengerti masyarakat sehingga bahwa paham radikalisme itu memang benar-benar tidak bagus dan kita mengajak supaya masyarakat supaya jangan sampai terpengaruh oleh paham-paham radikalisme. Iya baik Pak. Bisa mohon izin Pak, bisa disebutkan contoh upaya bela negara yang Bapak lakukan apa saja Pak? Kalau bela negara yang saya lakukan karena saya anggota TNI, ya saya sudah pernah melaksanakan yaitu salah satunya penugasan ke medan operasi. Jadi kita sebagai anggota TNI bagaimana cara untuk melindungi, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi salah satunya yaitu kita diperintahkan untuk membela negara ini dari segala macam ancaman maupun dari luar maupun dari dalam. Siap Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Menurut Ibu apa sih wawasan kebangsaan itu? Kalau berbicara tentang wawasan kebangsaan, definisi dari diri saya sendiri, namanya wawasan berarti itu merupakan sebuah pemahaman. Wawasan kebangsaan berarti tentunya pemahaman yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang dari pemahaman inilah yang menghasilkan rasa bela tanah air atau bela negara yang dimiliki oleh tiap individu warga Indonesia. Baik, itu wawasan kebangsaan merupakan pemahaman warga negara itu sendiri ya Bu ya, sehingga menimbulkan rasa bela negara. Nah, apa sih bela negara itu sendiri Bu? Kalau tadi berbicara tentang wawasan yang masih di dalam diri tiap individu warga negara Indonesia, rasa bela negara itu sudah tertuang dan sudah teraktualisasi oleh suatu sikap dan perbuatan. Nah, berhubung
rasa bela negara, jadi suatu perilaku masyarakat itu adalah perilaku yang didasari dan dipedoman oleh rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, bela negara itu kan berbentuk sikap dan perilaku ya Ibu ya. Nah, berarti bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan sikap aksi bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebih ke dunia pekerjaan ya, bisa kita tuangkan dalam sikap seperti datang ke kantor itu harus tepat waktu, kemudian senantiasa menaati semua peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, menjaga kebersihan itu juga merupakan salah satu rasa bela negara kita. Kemudian yang contoh berikutnya kalau menurut saya itu ialah setiap orang dalam suatu instansi pekerjaan itu harus senantiasa menyelesaikan dan menjalankan tugas dan tupoksinya sesuai dengan perintah. Baik, tadi kan kita sudah berbicara mengenai wawasan Ibu ya, mengenai bela negara, kemudian hal apa saja yang bisa kita tunjukkan untuk bela negara sebagai warga negara. Kan kita tentunya tahu nih isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, saat ini sedang malah diperbincangkan yaitu tentang penyakit PMK. Apakah Ibu tahu tentang penyakit PMK? Ya, sudah tahu sih, sudah simulasi beritanya. Iya, benar. Apa PMK itu sendiri menurut Ibu? Oke, kalau berbicara tentang PMK, saya sempat dengar dan baca juga di beberapa sumber berita. Kalau definisi PMK yang pernah saya baca dan saya tahu sampai saat ini, itu merupakan sebuah infeksi virus yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau maupun domba seperti itu, di mana infeksi ini merupakan infeksi virus yang akut dan menular pada hewan-hewan tersebut. Tetapi saat ini juga sedang digencarkan oleh pemerintah ialah vaksinasi PMK, bukan gitu Mbak? Iya, benar. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Mufliatul Husna, peserta Diklaksar CPNS Polri tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk sedikit sharing kepada kami atau sedikit wawancara mengenai wawasan kebangsaan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti bisa Bapak jawab sesuai apa yang ingin Bapak sampaikan. Sebelumnya silahkan kami mohon untuk Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Rizky Haryadi. Saya seorang ASN, lebih tepatnya dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, Bapak, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah suatu konsep atau sudut pandang dari setiap masyarakat atau warga negara dalam menyikapi perbedaan yang ada di negara kita. Kan kita tahu Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itulah dibutuhkan sudut pandang untuk menyikapi perbedaan tersebut, sehingga perbedaan tersebut malah menimbulkan persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, berarti sesuai dengan semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara Bapak? Kalau menurut saya bela negara itu suatu sikap dan perilaku yang harus dimiliki warga negara yang menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia. Dalam artian kecintaan ini bukan cuma kita bicara tentang perang, kita bicara tentang menyebutkan Indonesia baik, tapi juga tercermin dalam tingkah laku dan perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta dengan Indonesia. Nah, dari itu apa yang bisa Bapak
berikan contoh kepada kami tentang implementasi dari bela negara di kehidupan sehari-hari, Bapak. Kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang ASN, tentu saja sebenarnya menjadi seorang ASN itu sudah menjadi suatu bagian dari bela negara ya, karena ASN itu kan kita bergerak di bidang, kita kan menjadi pelayan masyarakat, kita menjadi bagian dari pemerintah untuk menjadi pelayan masyarakat. Tapi bela negara itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dalam ASN mungkin lebih spesifiknya kita turut ikut apa ya, mematuhi peraturan yang ada, seperti tidak datang terlambat, kita tepat waktu, kita melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan atasan. Kalau di masyarakat mungkin kita tidak buang sampah sembarangan, kita menolong orang yang kesulitan, di masyarakat kita ikut, kalau misalnya ada tetangga yang hajatan kita ikut membantu, kalau ada yang musibah kita datang, mungkin seperti itu. Tidak harus dalam hal yang besar, dalam artian mungkin bela negara itu dianggap perang atau sebagainya. Kalau menurut saya sih hal kecil pun yang menunjukkan bahwa kita peduli terhadap negara dengan masyarakat dan lingkungannya, menurut saya itu sudah merupakan bagian dari bela negara. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya ini, kan ASN itu dituntut untuk bisa up to date terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, sehingga kita dapat memberikan segera solusinya. Nah, untuk kasus yang sedang booming saat ini ya Bapak ya, ada kasus PMK. Apakah Bapak mengetahui tentang PMK itu? PMK itu sepengetahuan saya ya, itu adalah penyakit mulut dan kuku. Dia adalah penyakit menular yang menyerang hewan ternak. Sekarang di Indonesia sedang digerakkan vaksinasi terhadap hewan untuk mencegah matinya hewan ternak. Karena kalau kita lihat, kalau pertama kali kasus di Jawa itu ada beberapa masyarakat yang kehilangan hewan ternak, dan mereka, ya karena itu mata pencarian mereka, mereka menangis. Jadi kalau menurut saya memang PMK ini memang harus benar-benar pemerintah benar-benar serius menanggulanginya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara adalah pentingnya menanamkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan selalu memiliki sikap bela negara yang diwujudkan dalam implementasi nilai-nilai bela negara di dalam kehidupan sehari-hari, serta selalu tanggap akan isu-isu yang terjadi di masyarakat, agar terciptanya Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.